Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzuhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Gimana kabarnya para santriku di kelas 8? Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat. Baik, sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim ya untuk memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, ya, kekuatan dan juga kebahagiaan kepada diri kita semua. Ya, setiap hari kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, dan masih diberi nikmat sehat, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berjalan, bisa melihat, ya, kita bisa bertemu ya dengan orang-orang, dengan teman-teman, dengan para guru dan lain sebagainya. Akhirnya kita bisa belajar. Nah, itu juga merupakan nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka mumpung antum di rumah nih ya, waktu luangnya banyak, ana minta untuk istiqomah dalam beribadah, dalam amalan-amalan beribadah, ya, sholat, ya, entah sholat wajib dan juga sholat sunnah mohon ditingkatkan dan juga dipertahankan. Jangan lupa juga sedekah juga ya. Nah, itu sih pesan Ustadz pada antum pada video kali ini. Nah, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas atau mengulas materi terakhir yaitu di semester 1 ya, materi terakhir di semester 1 sebelum antum melaksanakan ulangan akhir semester. Apa itu materinya? Materi seputar teks puisi. Nah, di teks puisi ini Ustadz sudah pernah memberikan videonya, sudah pernah membagikan kepada antum, ada di YouTube channel Ana. Nah, kali ini kita akan murojaah kembali. Kita akan belajar mengingat-ingat kembali seputar materi yang sudah kita pernah pelajari. Karena Ana yakin, Ustadz yakin, antum sebagian dari antum mungkin sebagian besar pasti sudah lupa ya perihal dengan materi teks puisi ya. Kemarin ya alhamdulillah kita sudah melaksanakan ulangan harian atau tepatnya games ya, tebak-tebakan seputar singkatan-singkatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita langsung ke materi saja. Ini merupakan materi terakhir di semester 1. Ustadz akan membagikan videonya kepada antum sekalian. Nah, baik. Langsung saja tanpa berlama-lama kita akan masuk ke pengertian puisi. Nah, apa itu pengertian puisi? Yaitu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. Nah, puisi itu merupakan karya sastra sama halnya dengan cerita pendek, novel, dongeng, fabel, dan cerita rakyat ataupun teks drama. Nah, bedanya puisi itu dominan, sangat mendominasi kata-kata yang indah dan kaya makna. Nah, misalnya kata-kata yang indah seperti yang ada di buku paket. Silakan antum baca buku paket, cari di daftar isi, buka bab 4 materi puisi. Di sana ada tepat di halaman berapa? Iya, betul. Silakan dibaca halaman tersebut. Ada teks puisi karya dari Taufik Ismail. Nah, itu kan kata-katanya indah tuh. Ya, beda dengan kata-kata yang biasa saja atau yang biasa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Ya, mungkin sebagian dari kita bahasa ibunya terutama yang tinggal di Jabodetabek itu bahasa ibunya bahasa Indonesia ya. Beda dengan Ustadz berasal dari Jawa Tengah, bahasanya bahasa Jawa. Mungkin sebagian dari santai ada berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, beda lagi Jawa Barat bahasanya bahasa ibunya bahasa Sunda. Nah, tentu beda jika antum amati ya. Ada yang sama tapi beda. Nah, ini disebut dengan kaya makna. Nah, kata-katanya tidak hanya sekedar indah tetapi juga kaya makna. Maknanya itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Misalnya kata cakrawala. Ya, cakrawala itu maknanya banyak, bisa maknanya luas artinya ya. Cakrawala, luas, sesuatu yang luas itu disebut dengan cakrawala. Sesuatu yang terbentang ya itu juga disebut sebagai cakrawala. Jadi maknanya tidak hanya satu, ada beberapa makna. Contoh katanya cakrawala. Di teks puisi karya Taufik
Ismail ya. Silakan antum bisa cek di buku paket. Nah, baik, kalau begitu kita langsung saja ya melanjutkan di, nah ini masih seputar pengertian nih. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh yang pertama diksi. Apa itu diksi? Pemilihan kata. Nah, kenapa di dalam puisi karya Taufik Ismail tersebut yang ada di buku paket itu kata-katanya tidak biasa? Nah, itu pengarangnya ya, Pak Taufik Ismail ini itu memilih kata-kata yang pas untuk karya puisi miliknya. Nah, pemilihan kata itu disebut dengan diksi. Nah, selanjutnya ada majas nih. Majas ini adalah gaya bahasa. Nah, kita akan bahas nanti ya tentang majas. Majas ini ada banyak jenis-jenisnya. Ya, majas ada personifikasi, metafora, metonimia ya. Nah, itu banyak sekali, ada banyak majas. Baik, selanjutnya ada rima. Nah, kita juga akan bahas berikutnya ada irama ya. Irama yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Jadi ada diksi, majas, rima, dan irama atau nada. Ya, irama atau nada. Baik, kalau begitu langsung saja ciri-ciri teks puisi. Dalam puisi terdapat pemadatan segala unsur kekuatan bahasa. Gimana maksudnya? Dalam penyusunannya, unsur-unsur bahasa puisi itu dirapikan, diperindah, dan diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama, nada, dan bunyi pastinya. Nah, dirapikan ya. Jadi kalian lihat ya, teks puisi karya Pak Taufik Ismail. Kan rapi tuh ya. Tidak seperti teks yang ada di atasnya tuh ya. Yang berjejer baris memanjang satu buku. Nah, ini kan tidak ya, terpenggal di tengah ya. Nah, itu dirapikan seperti itu supaya menarik. Selanjutnya diperindah. Nah, kata-katanya yang diperindah ya. Seperti kata luas atau kata yang terbentang luas itu diganti dengan kata cakrawala. Diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama, nada, dan bunyi. Nah, misal puisi ya biasanya diakhiri dengan kata-kata huruf vokal ya, bukan huruf konsonan, huruf vokal a, i, u, e, o. Bisa saja dengan a, selanjutnya di baris selanjutnya atau larik ya menyebutnya. Misalnya di larik pertama itu diakhiri dengan kata a, larik kedua diakhiri dengan kata a juga, baru di larik ketiga ada kata i, ya, larik keempat dengan kata i. Nah, itu yang memperhatikan irama, nada, dan bunyi pastinya. Baik, berikutnya puisi berisikan ungkapan pikiran, perasaan penyair yang berdasarkan pengalaman bersifat imajinatif. Nah, Ustadz akan jelaskan berisikan ungkapan pikiran. Nah, puisi ini merupakan curahan atau ungkapan pikiran atau ide dan perasaan penyair atau penulis puisi tersebut yang berdasarkan pengalaman bersifat imajinatif ya, berdasarkan pengalamannya, namun sifatnya imajinatif atau khayalan ya. Bisa puisi tersebut berdasarkan fakta tapi biasanya dikombinasikan dengan sesuatu yang khayal, sesuatu yang tidak nyata. Kalau fakta kan nyata, kalau imajinatif itu khayalan, tidak nyata ya. Baik, selanjutnya adalah puisi dibentuk oleh struktur fisik. Yang pertama ya, struktur fisik itu tipografi, diksi, majas, irama, dan rima. Serta struktur batin, tema, amanat, perasaan, nada, dan suasana puisi. Baik, langsung saja unsur-unsur puisi. Ini unsur fisiknya, yaitu diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pemilihan kata ya, kata-kata yang bersifat puitis atau mempunyai efek keindahan. Nah, dipilih tuh salah satunya, contohnya ada kata cakrawala ya kan. Mungkin kita di percakapan sehari-hari kalau ngobrol dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua, dengan keluarga, dengan teman, kan jarang itu ya kan. Misalnya saya punya luas nih ya, rumah saya luas cakrawala, jarang kan seperti itu ya. Nah, itu biasa, tapi kata cakrawala dipakai dalam puisi supaya apa? Supaya mempunyai efek keindahan atau menarik, karena kata-katanya yang jarang digunakan dan unik ya, memiliki beberapa makna kata. Selanjutnya adalah majas. Majas ini ada banyak ya, untuk menyampaikan perasaan, pengalaman batin, suasana hati, ataupun semangat hidupnya. Majas ini ada banyak. Nah, Ustadz ingin memesan kepada kalian ya, untuk mempelajari majas ini. Nah, kenapa Ustadz tidak jabarkan satu persatu? Kenapa? Supaya antum bisa kreatif. Ketika Anda menjelaskan seperti di Google Meet, antum bahkan tidak memperhatikan, mencatat pun tidak. Nah, Ustadz kali ini ingin meminta kepada antum, silakan antum cari sendiri majas itu. Di Google banyak ya. Kalau antum punya buku tentang majas, bagus sekali itu ya.
Namun jika tidak ada, maka di Google banyak tentang majas. Majas bahasa Indonesia pastinya ya. Bukan bahasa Arab, apalagi bahasa Inggris, jauh ya. Ya, majas ya, dalam bahasa Indonesia. Personifikasi, metafora, metonimia ya. Sebagian dari teman-teman antum kemarin sudah melaksanakan ulangan harian seputar majas. Nah, silakan antum pelajari sendiri apa itu majas di internet ya. Bukan Ustaz tidak mau mengajarkan kepada antum, tapi anak ingin antum kreatif ya. Ketika anak tidak, anak hanya memberikan pengantar kepada antum ya. Nanti yang akan keluar pada saat ulangan akhir semester adalah majas. Silakan antum pelajari sendiri tentang majas. Nah, Ustaz pinginnya begitu. Antum belajar tuh ya. Apa itu majas ya, dicari ya. Apa itu rima, apa itu tipografi, apa itu nada. Jadi tidak hanya sekedar melihat sesuatu dari video, dari PowerPoint dan juga dari buku saja, tetapi antum juga harus kreatif mencari sesuatu dari internet ya. Karena di rumah ya mau tidak mau kita kan harus itu berurusan dengan internet. Silakan cari di Google, tidak ada larangan mencari materi dari Google. Antum pun kalau merasa belum jelas ya, nanti boleh membuka Google. Silakan cari semau antum perihal materi yang sudah Ana jelaskan. Ini hanya pengantar ya, diksi, majas, rima, tipografi, nada, dan struktur batinnya, tema, amanat, perasaan, suasana puisi. Nah itu silakan antum cari di Google ya. Ini hanya pengantar saja dari Ana ya. Kira-kira begini loh nanti pada saat ulangan akhir semester ya, materi-materi ini yang akan Ustadz ujikan kepada antum. Nah silakan antum perdalam tuh materi-materi ini ya. Kalau bisa, makanya Ana berpesan kepada antum untuk giat dan gemar membaca. Tidak harus membaca buku-buku yang urusannya dengan bahasa Indonesia atau puisi. Semua buku, asal satu. Buku yang tidak ada kaitannya dengan kekerasan, tidak ada kaitannya dengan alkohol atau narkoba, tidak ada kaitannya dengan pembulian, tidak ada kaitannya dengan tindakan kriminal, dan juga tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang merusak tubuh, alkohol, rokok, narkoba. Jangan dibaca kalau yang seperti itu ya. Kalau antum ingin membaca koran, membaca majalah, misalnya majalah otomotif, majalah yang berkaitan dengan agama Islam banyak, atau buku-buku sejarah ya, buku kisah para nabi dan rasul, buku kejayaan umat Islam pada masa lalu, itu bagus untuk antum ya. Ya syukur-syukur antum membaca buku-buku bahasa Indonesia, materi-materi pelajaran bahasa Indonesia ataupun materi-materi puisi, itu jauh lebih bagus lagi. Nah, yang penting antum harus gemar membaca, mumpung di rumah waktunya banyak. Ya. Baik, kalau begitu Ustadz lanjutkan ya. Majas silakan antum cari di internet ya, karena ketika Ana menjelaskan mungkin sebagian dari antum merasa kurang nyaman ketika pada saat pelajaran, sehingga mungkin baru bangun tidur ya, merasa belum siap untuk belajar ya. Mungkin sebagian ada mungkin ya, karena mungkin terlalu bosan belajar di rumah begitu ya. Ana mengerti ya perasaan antum sekalian, makanya Ana hanya sebatas pengantar saja. Nanti belajarnya antum memperdalam sendiri dengan waktu yang menurut antum pas dan sesuai. Ya, silakan antum belajar senyaman mungkin. Ya, belajar senyaman mungkin. Ya, karena kenyamanan tiap orang itu beda-beda. Ya, Ana tahu itu, Ana mengerti lah ya suasana hati antum. Baik, selanjutnya adalah rima. Rima ini pengulangan bunyi dalam puisi ya, seperti tadi itu ya. Nah, I, A. Nah, itu belakang dari puisinya ya, cakrawala A. Nanti di atasnya ada A lagi. Nah, nanti di atasnya bisa I atau di bawahnya I. Nah, itu disebut dengan rima. Silakan dalam sendiri, Ustadz memberikan pengantarnya. Nah, tipografi merupakan tata wajah adalah merupakan tata wajah. Nama lain dari tipografi itu tata wajah yang berbentuk bait atau baris dalam puisi. Nah, tipografi ini contohnya ada di buku paket ya. Silakan antum balik saja di lembar yang ada puisi karya Taufik Ismail itu. Nah, silakan antum buka di lembar selanjutnya. Nah, itu akan muncul tentang contoh dari tipografi. Berikutnya nada. Nada puisi adalah sikap penyair kepada pembaca, bersikap menggurui, menasihati, mengejek, menyindir, atau bersikap lugas hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca. Ustaz kecepatan ya ketika menerangkan. Baik, Ustaz akan pelankan pada saat menjelaskan kepada antum. Nada puisi adalah sikap penyair kepada pembaca. Ya, nada itu biasanya ya seperti kalian ketika azan gitu kan, dengan nada kan. Ya, azan kan ada nadanya tuh. Nah, kan itu sifatnya apa? Mengajak.
maka nada mengajak dimasukkan ke dalam mengumandangkan azan. Ketika kita mengumandangkan azan kan mengajak ya. Ayo ala sholat ya kan. Mengajak, ayo sholat. Gitu. Nah, nadanya beda. Ya kan? Makanya nadanya agak tinggi. Ya, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu naik tuh. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu nada tuh, contoh dari nada ya. Dalam puisi pun sama, ada nadanya. Makanya ketika membaca puisi itu beda. Saat antum membaca buku misalnya, antum membacakan buku di depan kelas ya dengan cepat itu tidak ada masalah asal teman antum paham. Tapi membaca puisi dengan kecepatan tertentu itu salah. Kenapa? Karena ada nadanya, ada caranya. Antum tonton di YouTube deh ya supaya antum gak bingung ya. Silakan antum tonton di YouTube mengenai cara membaca puisi yang benar. Nah, di sana nanti akan diajarkan tuh tentang bagaimana mengolah nada ketika kita membaca puisi. Tonton di YouTube deh. Ya, Ustaz memberikan pengantar, silakan antum perdalam di YouTube, di internet, di Google, di Brandly, silakan ya. Bebas ya. Itu adalah nikmat belajar dari rumah, ya. Baik, selain unsur fisik juga ada unsur batin. Unsur batinnya tema, amanat, suasana, puisi, perasaan. Nah, silakan antum pelajari tentang unsur fisik dan juga unsur batin. Di internet banyak. Ustaz memberikan pengantar saja. Ustaz percayakan kepada antum untuk pendalamannya supaya antum nyaman, supaya antum bisa berpikir kreatif, bisa pengertian ya ketika belajar, tidak hanya mengandalkan materi dari ustaz, tidak hanya mengandalkan materi dari buku, tetapi antum mencoba berpikir kreatif. Baik, kalau begitu Ustadz pesankan sekali lagi kepada antum ya, karena ini menjelang UAS ya, insya Allah Desember tanggal 3 kita sudah mulai UAS, insya Allah jika tidak ada penundaan ya. Jika ada penundaan maka biasanya dimulai tanggal 7 insya Allah. Baik, kalau begitu ya, pesan Ustadz kepada antum, belajar senyaman mungkin. Ketika belajar kita membutuhkan suasana yang nyaman, situasi kondisi yang nyaman, supaya kita bisa fokus dan konsentrasi. Ya, berbanyak membaca buku, ya. Berbanyak membaca buku, jangan pernah bosan membaca buku. Meskipun anak tahu, ya, Ustaz tahu bahwa belajar di rumah sebagian dari antum sudah merasa bosan lah, frustasi ya belajar di rumah, terutama orang tua ya. Biasanya sudah pusing sendiri orang tua antum ya. Anak mengerti ya, karena terkadang orang tua antum pun menjapri anak. Ya, hanya keluh kesah dan lain sebagainya. Baik, kalau begitu cukup sekian. Jika ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan kepada Ustadz langsung pada saat jam pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.